Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Rabu 3 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus dan menjadi muridnya berarti mengatasi ikatan sanak keluarga dan kepentingan pribadi. Menjadi muridnya sama dengan menempuh hidup baru yang bisa jadi amat berlawanan dengan yang biasa dijalani sebelumnya. Demikianlah setiap murid Yesus mampu melepaskan diri dari segala keterikatan dan kelekatan duniawi, juga dalam hal harta milik. Sesungguhnya kita telah menjadi muridnya berkat baptisan kita dalam gereja Katolik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semangat melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi telah menjadi pilihan kita juga. Terasa sangat tidak masuk akal jika Yesus mengharuskan para murid dan pengikutnya untuk membenci keluarga, orang tua, bahkan anak-anaknya, agar layak menjadi muridnya. Di sisi lain, mencintai orang tua dalam kitab-kitab kebijaksanaan adalah sebuah keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Mencintai dan menghormati orang tua bukan sekedar ajakan atau anjuran, tapi itu merupakan sebuah perintah kewajiban supaya anak beroleh kebahagiaan. Demikian juga dengan mencintai istri, suami, dan anak-anak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita merasakan betapa kerasnya pengajaran yang kita dengar. Yesus sendiri berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku
dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah Yesus mengajak setiap orang untuk menjadi anak yang durhaka? Tidak. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagaimana cara kita berpikir guna membentuk relasi sebagai pribadi yang berkualitas, baik di hadapan Tuhan dan sesama. Sebab Yesus paham betul bahwa cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi akan menghambat perkembangan iman seseorang. Injil Lukas mengungkapkan, barang siapa mencintai Yesus tidak lebih dari cintanya pada orang-orang yang paling dekat dengannya, belum layak menjadi murid Yesus. Orang tua dan keluarga melambangkan apa yang paling dekat dengan seseorang, apa yang mungkin baginya paling patut mendapat cinta yang paling besar. Inilah hal mendasar itu. Yesus menuntut para muridnya untuk mencintai Allah secara total. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus yang sejati menuntut untuk selalu mengasihi Yesus lebih dari apapun juga, sekaligus siap menderita untuk terus mengikuti Dia. Beberapa kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang mau mengikuti Yesus, tapi setengah hati, tidak memiliki komitmen yang kuat. Dengan demikian, mengikuti Yesus dibutuhkan kesiapan, tekad, dan keputusan yang matang. Menjadi murid Kristus berarti harus sanggup memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Namun, syarat ini tidak cukup bagi Yesus sebelum kita melepaskan diri dari segala keterikatan. Sebagaimana yang telah Yesus lakukan, Ia memberikan seluruh dirinya kepada kita. Ia juga menghendaki agar kita memberikan seluruh hati kita untuk menjadi milik-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih, perkenankanlah kami mengikuti Putra-Mu dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Janganlah kami sampai berutang kepada sesama selain berutang cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.